Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want for theory alone? Zero would be nice. Barbenheimer atau singkatan dari Barbie dan Oppenheimer merupakan fenomena yang menarik bagi teman-teman moviegoers dunia, tak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini terjadi karena dua film besar yang berbeda satu sama lain rilis bersamaan di bioskop. Oppenheimer, filmnya Christopher Nolan tentang sejarah pembuatan bom atom pertama di dunia, menyasar penonton dewasa yang suka dengan film gelap, slow burn, dan banyak dialog berat. Filmnya harus ditantang film Barbie dari sutradara Greta Gerwig yang menyasar penonton lain dengan sajian yang ceria dan fun dari dunia Barbie. Yang semula menjadi perdebatan, seharusnya salah satu dari film ini mengubah tanggal rilisnya, malah menjadi kesempatan dan perayaan buat moviegoers untuk maraton kedua film ini di bioskop. Saya pribadi sangat excited dengan fenomena Barbenheimer ini, karena ini akan jadi pengalaman pertama saya menonton dua film sekaligus di bioskop. Ya, seperti yang sudah banyak saya utarakan di review film yang lain, sebenarnya saya sangat suka menonton sebuah film di bioskop. Saya sangat menyukai experience yang saya dapat ketika nonton di bioskop. Tapi memang, seperti nama channel ini, Care Films, sebagian moviegoers termasuk saya pribadi tidak selalu punya kemampuan untuk membeli tiket nonton di bioskop. Terkadang kita hanya bisa nonton satu film selama 1 bulan di bioskop. Kenyataannya memang seperti itu. Berkaitan dengan Barbenheimer ini, saya pribadi sudah dari jauh hari mengetahui bahwa kedua film ini akan rilis bersamaan. Oleh karena itu, saya mempersiapkan budget untuk nonton dua film ini. Dan alhamdulillahnya saya ada rezeki buat itu. So, here we are. Saya akan review Barbenheimer ini dari sisi keworthitan nonton keduanya di bioskop. Saya juga akan bahas filmnya lebih dari perspektif orang awam, karena emang saya nggak punya koneksi khusus dengan dua film ini. Tapi sebelum itu, saya mau cerita sedikit experience saya maraton kedua film ini di bioskop. Teman-teman yang tidak berkenan menyimak bagian ini bisa di skip aja. Sudah tersedia timescode di deskripsi jika teman-teman mau langsung ke review filmnya aja. Bagi saya, Barbenheimer ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Saya sangat menyukai experience yang saya dapat ketika nonton dua film ini sekaligus. Awalnya saya kira akan melelahkan karena hampir 6 jam saya di bioskop. Oppenheimer durasinya 3 jam ditambah durasi Barbie yang lebih dari 2 jam. Tapi untungnya itu semua terbayarkan buat saya. Saya sangat-sangat puas dengan pengalaman Barbenheimer. Sangat worth it buat nonton dua film ini back to back. Kepuasan ini sangat dipengaruhi oleh urutan ketika mau nonton dua film ini, Barbie dulu atau Oppenheimer dulu. Di waktu dan schedule yang sempurna, tentu enaknya nonton Oppenheimer dulu baru lanjut Barbie. Jelas lah ya, Oppenheimer kesannya berat, gelap, dan rumit, sedangkan Barbie terlihat fun dan ceria. Sangat cocok saya rasa setelah berat nonton Oppenheimer di-refresh dengan Barbie yang cerah dan ceria. Tapi tentu, waktu dan schedule orang-orang pasti berbeda-beda. Gak semua orang dapat jadwal yang pas buat nonton kedua film. Saya pribadi bersyukurnya dapat jadwal yang sempurna. Oppenheimer dulu baru lanjut Barbie. Dan ini akhirnya yang bikin saya sangat puas dengan Barbenheimer ini. Rasa puas ini juga didukung karena audiens atau penonton lain yang satu bioskop dengan saya sangat-sangat mendukung. Penonton militan film-filmnya Nolan memang nyata adanya. Oppenheimer, film 3 jam yang isinya cuma dialog dan konflik antar tokoh aja, bisa bikin audiens tetap tertarik dan gak merasa ngantuk. Ya, mungkin beberapa orang yang satu bioskop dengan saya ada yang keluar dulu, entah ke toilet dulu ataupun ada alasan yang lain. Tapi 90% yang nonton Oppenheimer duduk sesama selama 3 jam menyimak filmnya. Buat saya pribadi itu sangat mengagumkan. Lalu penonton Barbie juga nggak kalah militan. Saya bersyukur juga audiens yang nonton Barbie tidak kalah mendukung. Terima kasih buat mbak-mbak atau teteh-teteh yang duduk di sebelah saya yang engaging banget ketika nonton film Barbie. Sepanjang film nggak berhenti ikut ketawa karena emang respon dari penonton, terutama penonton perempuan,
perempuan cukup meriah. Itu akhirnya yang bikin experience nonton filmnya sangat menyenangkan buat saya. Ditambah juga dengan fans Barbie yang sampai pakai outfit pink ketika nonton film ini, makin menyempurnakan experience-nya. So buat teman-teman yang kebetulan nonton Barbie barengan dengan mbak-mbak atau teteh-teteh yang bela-belain pakai outfit pink, nikmati aja experience-nya. It's gonna be fun experience, it's gonna be perfect experience. Anyway, itulah experience saya ketika back-to-back nonton Oppenheimer dan Barbie. Audiens yang sangat mendukung menaikkan rasa puas saya akan Barbenheimer. Walaupun ini tipsnya termasuk telat karena memang Barbenheimer ini sudah tayang selama 1 bulan dan jam tayangnya juga sudah mulai berkurang di bioskop, tapi tetap tips dari saya buat dapat experience Barbenheimer ini, pertama nonton Oppenheimer dulu, lalu istirahat dulu dan jangan lanjut nonton Barbie. Dikasih gap lah untuk istirahat dulu di antara nonton keduanya. Baru setelah istirahat yang cukup, lanjut nonton Barbie. Tapi sebenarnya saya juga penasaran sih, pasti ada teman-teman yang nonton Barbenheimer ini beda dengan saya. Nonton Barbie dulu baru Oppenheimer. Jika berkenan, teman-teman yang punya cerita Barbenheimer versi teman-teman sendiri, silahkan di-sharing aja di kolom komentar. Saya dengan senang hati akan membaca cerita teman-teman. Oke deh, lanjut aja ke review film Barbie dan Oppenheimer. Ini murni pendapat pribadi saya aja ya, dan juga perspektif saya lebih dari sisi orang awam yang tidak tahu menahu tentang dua film ini, atau tidak punya koneksi khusus dengan dua film ini. Yang suka sejarah dan pemuja Nolan tentu nonton Oppenheimer. Yang suka boneka Barbie tentu nonton film Barbie. Saya pribadi tidak termasuk ke dalam keduanya. Saya emang sangat suka dengan film-filmnya Nolan, tapi percaya atau tidak, Oppenheimer ini adalah film Nolan pertama yang saya tonton di bioskop. Dan juga saya nggak punya koneksi khusus dengan Barbie. Tentu karena saya bukan perempuan, saya nggak pernah mainin boneka Barbie ketika masa kecil. Alasan utama saya nonton Barbenheimer ini sepenuhnya karena sutradaranya, Christopher Nolan dan Greta Gerwig. Keduanya konsisten bikin film bagus dan kebetulan saya juga suka. Jadi saya percaya aja sama filmmakernya. Oke teman-teman, berikut review seadanya buat Barbenheimer. Karena saya nonton Oppenheimer dulu, mari mulai dari Oppenheimer. Sudah sangat lama saya ingin nonton film Nolan di bioskop. Oppenheimer ini jadi film Nolan pertama yang saya tonton di bioskop. Dulu sempat mau nonton film Dunkirk, cuma nggak sepenuh hati karena belum yakin Nolan bikin film sejarah perang itu akan seperti apa. Jadinya saya nggak sempat nonton di bioskop. Yang saya yakin mau nonton di bioskop tentu saja Tenet. Film action spionase dari sutradara Nolan cukup menarik perhatian saya. Sayangnya waktu itu saya belum kesampaian nonton karena memang pandemi masih terasa cukup parah, dan budget nonton di bioskop saya alihkan ke hal yang lain. Akhirnya keinginan itu kesampaian juga sekarang. Oppenheimer bisa saya tonton di bioskop, dan ya, it's really worth it. Tontonlah film ini di layar yang sebesar-besarnya dengan sound yang paling menggelegar. Benar-benar sebuah experience yang harus dinikmati di bioskop. Sudah rahasia umum lah ya, Nolan emang benar-benar sangat mendukung keberlangsungan theater experience. Itulah alasan dia meninggalkan Warner Bros dan pindah ke Universal ketika mau bikin Oppenheimer ini. Warner Bros yang saat itu mengeluarkan kebijakan Day and Date untuk film yang rilis tahun 2021, yaitu tayangnya barengan antara bioskop dan streaming, benar-benar membuat Nolan marah. Emang secara gak langsung hal ini membunuh bioskop karena menyuruh penonton untuk nonton filmnya di rumah aja tanpa pergi ke bioskop. Anyway, Nolan akhirnya bikin film ini dengan Universal, dan tentu marketing utama film ini ya theatrical experience. Dari aspek teknikal film ini aja udah cukup buat saya merekomendasikan untuk teman-teman segera menonton filmnya. Nolan emang membuat film ini sepenuhnya untuk dinikmati di bioskop. Setiap frame di film ini diperhatikan dengan sangat detail. Sinematografi dari Van Hoytema sangat-sangat luar biasa. Bahkan yang bukan finale dari sinematografi film ini, yaitu cuma shoot antar tokoh aja, which by the way lebih dari 50% shootnya cuma close up dari Cillian Murphy, itu di frame sedemikian rupa agar kita masuk ke dalam pikiran tokohnya. Dan tentu untuk finale sinematografinya, yaitu ledakan bom atom, juga sangat diperhatikan detailnya. Saya nggak bisa jelasin sih gimana sinematografi buat ledakan bom atomnya. Yang jelas cukup luar biasa buat saya. Saya berharap bisa nonton film ini di IMAX, agar efek ledakannya lebih terasa gitu. Tapi apalah daya ya, layar IMAX masih terbatas. Saya cuma bisa nonton film ini di stadiumnya CGV. Itu pun ledakan bom atomnya masih terasa luar biasa menurut saya. Sinematografi
Tapi yang ciamik ini didukung dengan visual efek yang oke juga. Katanya memang nggak ada CGI di film ini, tapi tetap ada visual efek di filmnya. Dan visual efeknya sangat-sangat kerasa pas dan terasa nyata menurut saya. Imajinasi dari pikiran Oppenheimer ketika mau bikin bom atom benar-benar tergambarkan sangat nyata lewat visual di film ini. Saya sangat-sangat menyukai visual dari film ini. Dan hal ini disempurnakan juga dengan sound design yang kerasa nyata. Bagaimana impact dari ledakan bom atom itu begitu terasa nyata karena memang sound desainnya diperhatikan dengan detail. Walaupun sebenarnya ledakan bom atom ini tidak seperti yang saya ekspektasikan. Yaps, ini mungkin sedikit spoiler ya dari cerita filmnya. Tapi ini mah termasuk yang saya ekspektasikan aja. Masih termasuk minor spoiler lah. Bisa dibilang saya emang cukup buta dengan sejarah pembuatan bom atom ini. Bahkan saya baru tahu tokoh Robert J. Oppenheimer ya karena nonton film ini. Ya, setidak tahu itu saya akan sejarah bom atom ini. Tapi setidaknya saya tahulah sejarah bahwa Amerika menurunkan bom atom ini di Hiroshima dan Nagasaki. Itu salah satu yang akhirnya bikin negara kita merdeka. Pikiran bodoh saya, film ini akan memvisualkan efek ledakan bom atom itu di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi nyatanya ini salah besar. Yang digambarkan di film ini cuma percobaan ledakan bom atom di Los Alamos atau sebutannya Trinity Test, yang mana itu sangat masuk akal. Tidak mungkin lah ya Nolan menggambarkan kengerian bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Gak akan sebodoh itulah Christopher Nolan. Dan juga Trinity Test ini sudah lebih dari cukup menggambarkan kengerian bom atom ketika diledakkan. Meskipun berbeda dengan ekspektasi bodoh saya, tapi tetap efek ledakan bom atom ini masih terasa mengerikan menurut saya. Cerita film ini juga nggak seperti yang saya ekspektasikan. Sebenarnya saya cukup tercerahkan akan tokoh Oppenheimer dengan tuturan cerita khas dari Christopher Nolan. Hanya saja jalan menuju pencerahan itu cukup terasa rumit. Yap, ini film Nolan. Filmnya dijamin membingungkan. Cast utama film ini yaitu Cillian Murphy yang memerankan Oppenheimer, dikelilingi cast pendukung yang luar biasa banyak. Tokoh-tokoh yang dihadirkan di film ini sangat banyak yang pada akhirnya membuat saya bingung. Tunggu, ini siapa ya? Wait, ini siapa lagi ya? Wait, ini siapa lagi ya? Dan seterusnya. Pertanyaan semacam ini terus timbul di pikiran saya ketika Oppenheimer berinteraksi dengan banyaknya tokoh di film ini. Ini yang bikin konflik filmnya juga tidak cukup jelas bagi saya. Ini Oppenheimer punya konflik dengan siapa sih sebenarnya? Saya kurang nangkep poin yang ini. Sedangkan untuk cerita dari filmnya yang saya nggak expect, yaitu Nolan ngambil aspek politik di film ini. Memang saya ekspektasikan penceritaan Nolan nggak akan linear. Selalu ada beberapa timeline di filmnya. Tapi saya kirain filmnya bakal kayak film biopik kebanyakan gitu. Cerita awal mulanya Oppenheimer bikin bom atom sampai akhirnya sukses. Tentu akan ada aspek konflik antar tokohnya. Tapi saya nggak expect filmnya bakal fokus ke aspek politik dari tokoh Oppenheimer. Saya nggak expect akan ada pilihan yang lain yang dihadirkan di film ini. Saya kirain udah aja Oppenheimer yang jadi pilihan utamanya. But no, ada pilihan lain yang dihadirkan di film ini. Semua ini lagi-lagi karena kebodohan saya aja sih. Saya nggak tahu menau sejarah dan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Oppenheimer ini. Buat teman-teman yang sudah tahu sejarah dari Oppenheimer ini, teman-teman pasti tahu sosok pilihan lain yang dihadirkan di film ini. Buat saya pribadi, ini sesuatu yang cukup mengejutkan dan saya nggak ekspektasikan. Dan memang, jualan utama film Oppenheimer ini bukan tentang ledakan bom atomnya saja, tapi tentang konflik politik dari Oppenheimer dengan tokoh-tokoh di sekelilingnya. Grand finalenya bukan tentang ledakan bom atomnya, tapi tentang konflik setelah bom atomnya diledakkan. So ya, terlepas dari marketing filmnya yang salah saya artikan dan salah saya ekspektasikan, pada akhirnya konflik politik ini yang membuat saya terkejut dan merasa puas dengan film Oppenheimer ini. Filmnya emang menceritakan perjalanan dari Robert J. Oppenheimer dari awal sampai akhir. Filmnya juga menjelaskan secara teknikal proses pembuatan bom atom itu seperti apa, yang ngomong-ngomong sama sekali saya nggak ngerti. Tapi di saat bersamaan, filmnya memberikan aspek thriller dari konflik antar tokohnya yang cukup mengejutkan. Dan ini yang akhirnya membekas di pikiran saya setelah durasi 3 jamnya berakhir. Bukan hanya saja soal visual ledakan bom atomnya yang luar biasa, tapi juga soal rasa personal dari Robert J. Oppenheimer setelah berhasil bikin bom atom. Dan yang paling terasa buat saya, rasa puas ketika akhirnya Oppenheimer mengalahkan sosok villain di film ini. Sangat-sangat memuaskan. Yang suka film biopik dengan gaya penceritaan yang berbeda, saya sangat merekomendasikan film Oppenheimer. Meskipun teman-teman pasti bingung menontonnya, percayalah aspek teknikal buat theatrical experience-nya dan ditambah juga dengan rasa puas ketika melihat ending dari film ini, bagi saya sudah sangat worth it untuk menyegerakan menonton film ini di bioskop.
Oppenheimer saya kasih nilai A. Setelah berat nonton Oppenheimer, tidak ada pilihan yang lebih tepat selain menenangkan pikiran dengan sesuatu yang fun dan lucu. Dan Barbie adalah pilihan yang sempurna untuk itu. Filmnya sangat tepat ditonton setelah Oppenheimer, sesuai dengan apa yang saya harapkan. Colorful, fun, dan lucu, serta tidak memerlukan pikiran yang rumit untuk menontonnya. Di atas kertas, itu yang saya ekspektasikan. Barbie tentu lebih mudah dicerna dibandingkan Oppenheimer. Sebatas lebih mudah dimengerti dan diterima aja, udah cukup buat saya untuk menikmati film Barbie. Seperti yang sudah saya bilang di awal, saya tidak punya koneksi sedikit pun dengan mainan boneka Barbie. Waktu kecil emang saya tahu mainan Barbie itu ada, tapi karena memang saya bukan perempuan, jadinya saya nggak punya pengalaman apapun bermain menggunakan mainan Barbie. Tapi inilah poin utama yang ditawarkan oleh film Barbie garapan Greta Gerwig. Saya yang awam banget soal Barbie mendapatkan insight yang lebih tentang mainan boneka Barbie lewat film ini. Filmnya menjelaskan dan menekankan arti lebih ketika seorang perempuan punya mainan Barbie. Apa yang dirasakan perempuan ketika punya mainan Barbie, dan apa yang perempuan sebenarnya rasakan setelah mereka tidak bermain lagi dengan boneka Barbie. Itulah yang disisipkan dengan jelas oleh Greta Gerwig di film ini. Pesan yang sangat powerful akan kita dapatkan dari film ini. Bagaimana efek mainan boneka ini terhadap pertumbuhan dan pemikiran orang tua serta anak perempuan. Hal itu ditackle oleh Greta Gerwig dengan sangat sempurna menurut saya. Jujur, saya terkejut ada pesan sedalam ini di film Barbie. Pengen film yang fun dan lucu aja dari filmnya, tapi Gerwig menghadirkan sesuatu yang lebih di filmnya. Benar-benar mengejutkan. Dan bicara tentang fun dan lucu, asli hal ini tersampaikan dengan puas berkat penulisan dari Greta Gerwig dan Noah Baumbach. Buat saya film ini sangat-sangat lucu. Banyak sekali momen-momen yang mengundang tawa penonton dari dialog antar karakter-karakternya. Awalnya saya khawatir sih kesan cringe akan menutupi momen-momen lucu di filmnya. Batas antara cringe dan lucunya kerasa tipis banget. Contoh sedikit lah ya, Ken yang diperankan oleh Ryan Gosling. Kalau teman-teman lihat trailernya, jelas banget Ken itu penggambarannya macho dan berotot gitu. Tapi ketika ia mulai ngomong dengan Barbie, bagi saya pribadi ada sedikit rasa cringe-nya. Ya, dunia Barbie ini emang dunia fantasi, tapi tetap pikiran laki-laki tentang rasa cringe dari karakter Ken akan tetap ada. Apalagi ketika ada momen karakternya menunjukkan otot kekarnya di depan Barbie. Itu terasa cringe sekali buat saya. Tapi, seketika momen ini hilang dari pikiran saya karena respon dari penonton perempuan ketika melihat momen ini 180 derajat berbeda dengan pikiran saya. Ya, seperti yang saya bilang di awal, saya sangat menyukai theatrical experience dari film Barbie ini. Lagi-lagi terima kasih banyak buat mbak-mbak atau teteh-teteh di sebelah saya yang engaging banget dan antusias banget ketika nonton film ini. Tapi bukan hanya grup di sebelah saya aja sih yang rame, penonton perempuan yang lain juga nggak kalah rame. Asli, energi positif dari penonton lain, terutama perempuan, itu sangat terasa ketika nonton Barbie ini. Ketawa, merenung, dan tepuk tangan, semua saya alami ketika nonton film ini. Energi positif dari penonton ini sangat mempengaruhi penilaian saya akan filmnya. Dan pada akhirnya, ini yang menghilangkan pikiran cringe saya akan karakter Ken di filmnya. Terakhir, hal kritikal yang sempat mengganggu pikiran saya adalah logikal atau hal logis dari film ini. Pada awalnya saya sempat mikir gimana Barbie bisa masuk ke dunia nyata. Pemikiran ini sempat mengganggu saya hingga pertengahan film. Namun lagi-lagi akhirnya hal ini terpatahkan berkat penulisan cerdas dari Greta Gerwig dan Noah Baumbach. Kecerdasan penulisan mereka berhasil mentrik saya dan juga penonton yang lain sehingga mengira bahwa Barbie benar-benar masuk ke dunia nyata. Tapi ternyata nggak seperti itu. Minor spoiler buat film ini, Barbie tidak dengan nyata masuk ke dunia nyata. Setting filmnya tetap berada di dunia fantasi. Ini menjelaskan kenapa kelakuan orang-orang di dunia nyatanya sangat-sangat kocak. Dan setelah menyadari hal ini, akhirnya pikiran kritis saya tentang hal logikal dari film Barbie sepenuhnya saya lupakan. Karena ternyata film ini masuk ke ranah satir. Setting dunia nyata tapi fantasi ini menjadi alasan dari Greta Gerwig menyenggol isu-isu yang ada
di dunia nyata. Gimana perlakuan laki-laki ke perempuan, apa yang laki-laki rasakan di dunia nyata, senggolan ke perusahaan korporat kayak Mattel yang produksi boneka Barbie itu sendiri, dan isu-isu lainnya yang berkaitan dengan gender dan hal yang lainnya. Senggolan-senggolan ini tersampaikan dengan sangat jelas dan kuat lewat dunia nyata tapi fantasi ini. Dan lagi-lagi, saya tidak berekspektasi sejauh itu. Secara mengejutkan, layar dari cerita film Barbie ini tidak kalah rumit dari layar cerita Oppenheimer. Benar-benar sebuah kejutan. So ya, akhir kata buat film Barbie, saya cukup puas dengan filmnya. Filmnya memberikan banyak insight buat saya yang tidak punya koneksi sedikit pun dengan boneka Barbie. Begitupun saya juga mendapatkan banyak insight tentang pikiran perempuan akan mainan boneka yang satu ini. Dan secara umum, gimana pikiran seorang perempuan tentang dunia nyata itu sendiri. Semua itu saya dapatkan berkat penulisan yang luar biasa dari Greta Gerwig dan Noah Baumbach. Kredit terbesar harus diberikan kepada mereka berdua. Bisa membuat work film yang seharusnya tidak work. Yes, filmnya memang menyenggol sekali soal feminisme dan kesetaraan gender. Tapi ini bisa jadi hal yang positif buat teman-teman jika kebetulan menonton film ini dengan penonton yang lain yang kebanyakan perempuan. Film ini akan jadi insight buat kita-kita tentang gimana rumitnya pikiran perempuan, yang pada akhirnya akan membantu kita mengerti lebih dalam tentang pikiran dan perasaan perempuan. Barbie saya kasih nilai A. Oke teman-teman, itulah review seadanya dari saya untuk Barbenheimer. Seperti biasa, kalau ada poin-poin yang mau ditambahkan atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir, sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.